Hai, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Dewi, saya dari mahasiswi Universitas Siber Asia Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang bisnis intelijen, pemanfaatannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Juga ada contoh-contohnya, diikutin sampai akhir ya. Bisnis intelijen adalah salah satu aspek yang akan membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan data pasar. Kumpulan data tersebut akan diolah oleh seorang BI atau singkatan dari bisnis intelijen menggunakan metode, tools, dan software yang sesuai. Bisnis intelijen adalah sebuah profesi yang bertugas mengolah dan menganalisa data yang berkaitan dengan bisnis, sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan. Hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat. Proses pengolahan dan pengumpulan data dilakukan oleh bisnis intelijen dengan bantuan bahasa pemrograman. Umumnya, bahasa yang digunakan dalam bisnis intelijen adalah SQL dan R. Kemudian, format untuk hasil akhirnya berupa dashboard, table, report, dan grafik. Tugas seorang BI. Tugas utama seorang bisnis intelijen adalah mampu mengumpulkan, membaca, dan menafsirkan data yang digunakan untuk melihat tren dan perbandingan dengan kompetitor dalam perusahaan industri. Tidak sedikit perusahaan yang menyebutkan bahwa bisnis intelijen adalah sebuah profesi. Ada juga yang mengatakan istilah aplikasi bisnis intelijen adalah seluruh rangkaian prosesnya. Tetapi dapat disimpulkan keduanya memiliki kesamaan dalam segi tugas dan tujuan dalam sebuah perusahaan. Manfaat bisnis intelijen. Menerapkan intelijen bisnis dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Beberapa manfaat bisnis intelijen diantaranya membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, pemilihan metode pemasaran yang sesuai dengan bisnis perusahaan, menganalisa data, halangan, keuntungan, dan solusi yang akan terjadi, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis, mengevaluasi data tren secara real time, penentuan target atau KPI, indikator kinerja utama sesuai dengan data. Penerapan bisnis intelijen dalam perusahaan. Pada perusahaan, bisnis intelijen adalah proses yang dilakukan oleh divisi khusus untuk menentukan kebijakan perusahaan hingga teknik bisnis yang efektif. Contoh penerapan bisnis intelijen dalam perusahaan yaitu tren makanan ringan saat bulan Ramadan. Bisnis intelijen akan mengumpulkan informasi, kondisi pasar, dan mengolahnya menjadi data yang dibutuhkan oleh perusahaan dari segi bisnis. Misalkan, pada momen Ramadan, ada saat di mana masyarakat mulai mencari makanan yang cocok disantap ketika buka puasa atau ketika sahur. Maka tim bisnis intelijen akan memberikan saran seperti apa strategi komunikasi dan pemasaran yang tepat untuk perusahaan tersebut. Peran bisnis intelijen dalam perusahaan. Perlu diingat bahwa peran bisnis intelijen dalam setiap perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Penyesuaian peran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ukuran industri, kedua, administrasi, ketiga, jenis industri, keempat, ceruk pasar. Metode riset ini dinilai tepat untuk digunakan sebagai contoh penerapan bisnis intelijen dalam perusahaan guna mengumpulkan data, sehingga company dapat menyusun rencana dan proyeksi yang sesuai. Ada banyak komponen bisnis yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam riset proses bisnis ini, yaitu perilaku konsumen, target marketing, dan cara meningkatkan profit perusahaan. Berikutnya ada aplikasi bisnis intelijen.
Data murni yang didapatkan oleh tim BI masih perlu diolah menggunakan aplikasi bisnis intelijen menjadi format yang lebih mudah dipahami oleh divisinya dan divisi lain tentunya. Di internet sendiri sudah banyak tersedia pilihan software yang digunakan. 4 aplikasi bisnis intelijen software berikut merupakan pilihan yang paling populer. Yang pertama, ada Google Data Studio yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil olah data. Aplikasi bisnis intelijen ini bisa berintegrasi dengan produk-produk Google lainnya, sehingga akan memudahkan proses pengerjaan. Sistem BI pada Google Data Studio terbilang lengkap dan mudah untuk digunakan oleh BI pemula atau bisnis intelijen pemula. Salah satu software yang terkenal dari aplikasi berikutnya yang digunakan bisnis intelijen adalah Domo. Aplikasi ini banyak dipilih oleh para BI karena fitur-fiturnya dan kemudahan akses yang dimilikinya. Software ini dapat memudahkan pengolah data menjadi dashboard yang menarik sehingga lebih mudah dipahami. Berikutnya ada Tableau Software, di mana Tableau Software ini aplikasi yang unggul dalam tampilan dashboard yang dapat disusun secara interaktif. Data yang Anda olah akan ditampilkan ke dalam berbagai versi. Umumnya software ini digunakan untuk data yang membutuhkan implementasi dan kepentingan user sebagai prioritas pertamanya. Berikutnya ada Power BI. Power BI ini adalah software milik Microsoft yang khususnya untuk memudahkan pengguna untuk mengolah data dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Software ini memiliki 3 jenis konsep yang dimiliki untuk mengoptimalkan pekerjaan, yaitu dashboard, report, dan dataset. Setiap fitur yang ditawarkan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, berikutnya ada langkah proses bisnis intelijen. Umumnya ada beberapa langkah yang harus dijalankan oleh bisnis intelijen sebelum data yang diperoleh dikonversi ke berbagai format. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, seorang BI akan mendapatkan data awal yang masih mentah atau raw data. Yang kedua, data tersebut kemudian difilter dan dikategorisasikan dalam berbagai klaster dasar. Pihak yang membutuhkan tipot dapat meminta hasil dengan request tertentu. Data yang keempat, ada data yang telah diolah diperhitungkan dari segi bisnis perusahaan. Yang kelima, perhitungan meliputi sisi pemasukan, kebutuhan bahan baku, dan permintaan pasar. Yang keenam, bisnis intelijen akan mengekspor hasil ke berbagai format sesuai yang diminta. Berikut contoh bisnis intelijen. Agar memudahkan memahami konsep bisnis intelijen, berikut contoh intelijen pada rumah sakit. Sebuah instansi rumah sakit ingin mengetahui kebutuhan tipe kamar tipe apa yang perlu ditingkatkan. Setelah mendapatkan data, tugas selanjutnya untuk bisnis intelijen adalah mengelompokkan jumlah pasien berdasarkan usia, kelas kamar yang dipilih, metode pembayaran, fasilitas, serta metode pengobatan. Dari proses tersebut dapat ditemukan informasi mengenai kamar jenis apa yang kuantitasnya perlu diperbanyak dan proyeksi perkiraan jumlah pemasukan dari biaya rawat inap per malam. Terakhir, data yang dikumpulkan akan ditampilkan berupa dashboard berisi grafik dan tabel laporan. Manfaat bisnis intelijen adalah hal yang perlu ditimbangkan dalam perusahaan, apalagi sebagai keputusan company akan lebih optimal ketika didasari oleh data dan kondisi pasar. Istilah tugas seorang BI bekerja menganalisis dan mengolah data menjadi sebuah strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Sekian pemaparan bisnis intelijen. See you next time.